Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan part yang terakhir nih dari cerita yang berjudul Budak Pesugihan. Michan tahu kok kalian pasti gak sabar kan? Oke gengs, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Budak Pesugihan bagian yang terakhir. Dari sini, Michan akan menceritakan dari sudut pandang si Arlang ya gengs. Susanti? Sapaku tersenyum melihatnya. Iya mas, ini Susanti. Serunya menjawab. Sini, biar mamas yang bawa. Pintaku sambil menyerobot keranjang berisi kain yang baru saja selesai dia cuci. Kita mulai berjalan sejajar, sedangkan mereka mengekor dari belakang. Sesekali aku melihat ke belakang untuk mengetahui ekspresi Rara. Tatapannya begitu sinis, cemberut, kesal, jengkel dan marah. Ye, dia cemburu. Gumamku dalam hati, sambil tersenyum dan terus menggoda Susanti. Kita terus berjalan, melewati jalan setapak, mengikuti Susanti hingga sampai di tujuan. Tak berapa lama, nampak rumah gubuk. Kita mendekati rumah tersebut dan Susanti mempersilahkan semuanya untuk masuk. Susanti masuk terlebih dahulu. Rah, ayo masuk. Pintaku menarik tangan kanannya. Gak mau ah. Ih. Jawabnya melepaskan tanganku tanpa menatap. Nampaknya Rara masih kesal. Dia memilih berdiam di luar rumah bersama Ki Singoludio dan Ki Danu. Rara aku tinggalkan dan dia duduk di atas kursi kayu. Aku meninggalkan mereka dan menyusul masuk ke rumah bersama Mami. Kita dipersilakan duduk, sedangkan Susanti pergi ke kamar untuk mengganti pakaian. Tak berapa lama, Susanti keluar kamar dan menemui kita sambil membawa makanan ringan beserta minuman. Tanpa pikir panjang, aku menyerobot makanan yang disuguhkan Susanti. Plak! Susanti menepis tanganku. Ini untuk Rara, Ki Danu, dan Ki Singoludio, tegasnya. Mamas gak boleh memakan makanan di dunia ini. Jelasnya mengingatkan. Oh iya, aku lupa. Jawabku sambil tersenyum dan menggaruk belakang kepala. Susanti keluar memberikan makanan kepada mereka. Lalu ia kembali menemui kita. Susanti duduk tersenyum menatap kita berdua. Dia siapa? Dan si Cayapata itu siapa? Tanya Mami menatapku. Aduh, aku lupa menceritakan kisah ini pada Mami. Gumamku dalam hati. Aku menjelaskan siapa Susanti dan siapa itu Cayapata. Mami terus mendengarkan sambil menganggukkan kepala beberapa kali. Selesai menceritakan semuanya, aku langsung memberitahukan maksud kedatangan kita ke alam ini. Kalau kedatangan kita tidak lain adalah mencari keberadaan Pak Johan, karena sudah beberapa hari tak menemuiku untuk melanjutkan ceritanya. Mamas, Susanti gak tahu. Yang Susanti tahu, ayah dibawa ke salah satu gunung, tapi Susanti tak tahu di mana letaknya. Jelasnya, kita terdiam beberapa saat. Lalu Susanti melanjutkan ucapannya. Katanya sih supaya tidak bertemu dengan Mamas Arlang lagi. Jelasnya lagi, Susanti ada di sini. Tanyaku mengernyitkan dahi. Cayapata hanya membawa si pelaku pesugihan saja, sedangkan para tumbal akan dibebaskan sementara waktu. Karena menjelang bulan Ramadan, si tumbal akan pulang ke rumahnya masing-masing untuk menemui keluarganya yang masih hidup dan meminta doa agar dosa-dosa para tumbal diampuni olehnya. Itu pun kalau keluarganya peka akan kehadiran. Jelas Susanti panjang lebar. Susanti masih mempunyai keluarga di alam nyata, seorang sepupu berjenis kelamin perempuan. Tetapi sepupunya tak mempunyai kepekaan terhadap makhluk astral, membuatnya tak tahu kalau Susanti masih ada. Sepupu perempuannya sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Anaknya mempunyai kelebihan dari kecil. Dia dapat merasakan kehadiran makhluk astral. Kalau Susanti pulang, pasti si anaklah yang memberitahu kepada sang ibu. Dirasa sudah cukup mendapatkan informasi, kita pun pamit. Kita merasa sudah cukup lama berada di alam ini. Kita takut kalau raga kita dimasuki jin kafir bila pagar diri yang kita buat sudah jebol. Susanti memaklumi hal tersebut
Aku pun berjanji bila ada waktu kita akan mengunjunginya lagi. Aku dan Mami keluar rumah. Aku mendekati Rara dan membujuknya agar tidak ngambek lagi. Namun, dia masih kekeh pada pendiriannya. Aku harus pulang, kalau tidak aku tidak bisa kembali lagi ke ragaku. Pintaku dengan nada tinggi. Rara menatap wajahku dan akhirnya mau diajak pulang. Kita berjalan meninggalkan rumah Susanti sambil melambaikan tangan, tanda perpisahan. Di sepanjang perjalanan pulang, aku menceritakan kepada Rara kalau aku dan Susanti tak ada hubungan apapun. Rara masih tak mau mengerti. Dia memilih diam, tapi aku tak menyerah dan terus menjelaskan semuanya agar Rara tak marah. Semakin lama kita berjalan, semakin jauh jarak yang ditempuh. Tiba-tiba aku mendengar suara azan subuh. Aku terbangun dan sudah ada di dalam kamar. Alhamdulillah, kataku. Aku bangkit dari ranjang, hendak mengambil wudhu. Aku jalan dengan sempoyongan karena tenagaku terkuras habis. Lagi pula aku baru saja pulih. Selepas sholat subuh, aku mengambil handphone dan menelpon Mami untuk mengetahui keadaannya. Alhamdulillah, Mami pulang dengan selamat. Aku merasa lega dan kembali berbaring. Aku memiringkan badan ke kiri sambil memeluk guling. Aku merasa ada seseorang di belakang menemani tidurku. Kalau aku terlentang, sosok tersebut ada di sebelah kanan. Aku tak berani melihatnya, dan tangan ini meraba sambil miring ke kiri, pura-pura tidak tahu. Tanganku menyentuh tubuh tersebut dan rasanya dingin. Aku kaget, tapi masih berusaha untuk tetap tenang. Karena rasa penasaran, aku meraba bagian bawah. Masih sama, paha, dalam hatiku. Tangan ini naik ke udara, seakan ada yang mengempaskannya dan tak boleh menyentuh bagian tersebut. Aku masih penasaran dan di dalam posisi yang sama, tapi masih juga tak berani untuk melihatnya. Aku mencoba meraba untuk kesekian kali. Belum disentuh, tangan sudah terhempas ke udara. Lalu disusul bau wangian yang tak asing di hidungku. Tidak salah lagi, gumamku. Rara, ganggu aja, sana pergi. Kasurku hanya muat satu orang, pintaku dalam hati. Akhirnya Rara pun pergi, duduk di kursi sambil memandang ke arahku. Aku membalikkan badan melihatnya. Rara tersenyum. Bresek lu, umpatku. Dari sini aku baru tahu kalau makhluk seperti Rara mempunyai rasa cemburu. Tapi aku heran, ketika aku mendekati wanita di dunia nyata, dia tak pernah cemburu. Lain halnya dari bangsa dia cemburu dan ngambek. Ngambeknya melebihi ABG zaman now. Untuk meredamkan rasa cemburu Rara, susahnya minta ampun. Jumat 13 Maret 2020, tepatnya pukul 03.30 dini hari. Sekali lagi, aku mencari keberadaan Pak Johan. Setelah sampai di alam sana, aku mencarinya ke sana kemari sambil ditemani oleh Rara, Idanu, dan Ki Singoludyo. Sampai di rumah atau istana Cayapata, aku langsung masuk dan menjelajahi ruangan raksasa dengan tubuh kecilku. Mengapa ruangan raksasa? Karena tinggi tubuhku hanya 1 jengkal kalau diukur dengan jari jemari mereka. Namun anehnya tak ada satu orang pun. Pelaku pesugihan di tempat ini lenyap, entah kemana. Hanya menyisakan beberapa makhluk terkapar di lantai karena terkena pukulan kita. Kita mencari petunjuk keberadaan Pak Johan dan para pelaku pesugihan yang lain. Susanti yang aku ikut sertakan dalam pencarian ini tak berani melanjutkan perjalanan. Dia takut kalau mengikuti kita terlalu jauh dan bertemu dengan Cayapata. Dengan berat hati, kita mengantar Susanti pulang ke rumah gubuknya. Setelah itu, Rara, Ki Singoludyo, dan Ki Danu masuk lebih dalam lagi ke alam tersebut. Suhu tubuhku langsung dingin, pandangan mata mulai berkunang-kunang, perut berasa mual. Mas, pulang saja. Kalau dilanjutkan, Mas gak bakal bisa pulang ke dunia Mas. Kami antar kamu pulang. Untuk masalah pencarian, serahkan pada Rara dan Ki Danu, pinta Rara. Namun Ki Singoludyo, nanti Ki Singoludyo menjagamu di rumah, ucapnya dengan tatapan was-was. Baiklah, kalian berdua harus lebih berhati-hati lagi, ujarku dengan tubuh sempoyongan. Lalu secara tiba-tiba aku tak sadarkan diri di alam mereka. Pandangan mataku menghitam.
Pukul 8 pagi, aku tersadar. Aku merasa pusing, mual, dan meriang, sampai membuatku menggigil dan kedinginan. Tak berapa lama, Rara dan Kidanu pun pulang. Kepulangan mereka membawa kabar yang sangat baik. Aku bernegosiasi dengan Cahayapata agar bisa meminjam Pak Johan. Cahayapata setuju meminjamkannya sesuai dengan janjinya tempo hari. Tapi dengan satu syarat, Mas harus menukarnya dengan mustika air mata duyung. Kalau tidak, Cahayapata dan bala pasukannya akan menyerangmu lagi. Jelas Rara. Boleh, tapi mustika itu takkan aku serahkan, ucapku. Kalau Pak Johan kembali dan menceritakan pengalamannya lagi, akan kukuras habis. Setelah selesai bercerita, Cahayapata akan kuhadapi agar tak kembali berulah, jawabku. Beberapa tahun selepas kepulangannya dari gunung itu, Pak Johan kini menjadi orang yang sukses. Hasil kebun dan sawahnya melimpah ruah. Kesuksesan Pak Johan tak membuatnya bahagia. Kalau malam tiba, dia selalu didatangi sosok tinggi besar. Hingga pada suatu malam, saat Pak Johan melamun, dia mendengar suara. Dari situ Pak Johan mulai gelisah. Dia tahu siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Kira-kira siapa yang akan aku tumbalkan? Tanya Pak Johan dalam hati. Pak Johan duduk di ranjang, menyandarkan punggung ke dinding, sambil menjambak keras rambut dengan kedua tangannya. Wah! Teriak Pak Johan kebingungan. Pak Johan mulai turun dari ranjangnya, lalu dia keluar kamar menuju pintu utama. Dia terus melangkah dengan detak jantung yang kian cepat, peluh membasahi sekujur tubuhnya. Tangan dan kaki Pak Johan bergetar hebat, tetapi dia memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Ternyata bukan. Gumam Pak Johan dalam hati. Maaf Pak, malam-malam mengganggu. Terang Sardi, seorang pemuda yang setiap harinya membantu Pak Johan di kebun miliknya. Bisa dibilang Sardi adalah salah satu karyawan Pak Johan. Masuk Sar, pinta Pak Johan, menyuruh Sardi masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun mengobrol di ruang tamu, tetapi pikiran Pak Johan melayang jauh. Dia hanya menjawab obrolan Sardi dengan anggukan. Sardi membicarakan mengenai kebun dan sawah milik Pak Johan. Sesekali dia memberi saran agar memperkerjakan orang lain juga, agar pekerjaannya bisa lebih ringan. Pak Johan tak kunjung membalas obrolan Sardi dan masih menjawabnya dengan anggukan serta tatapan licik. Sudah aku putuskan, dialah yang akan jadi korban berikutnya, ucap Pak Johan dalam hati kecilnya. Sardi berpikir tak enak, mungkin Pak Johan sedang tak bisa diajak ngobrol, tetapi tak memikirkan dampak yang akan dia hadapi dan Sardi pun langsung pamit pulang. Oh iya Sar, kita ke kebun dulu. Ada sesuatu hal yang ingin aku tunjukkan, tapi kamu jalan di bagian depan, pinta Pak Johan. Memang ada apa Pak? Aku kira Bapak sedang tak ingin diganggu, ucap Sardi. Ayo kita jalan saja, nanti juga tahu, jelas Pak Johan. Mereka berdua pun berjalan menuju sawah milik Pak Johan. Saat mendekati sawah, Pak Johan membaca mantra untuk memanggil Cahayapata. Sardi kaget, dia mematung ketakutan. Terukir kengerian di wajah Sardi, sedangkan Pak Johan tersenyum kecut, tapi batinnya bahagia. Makhluk apa ini? Teriak Sardi sambil mengambil kayu patahan dari dahan pohon yang ada di dekat kakinya. Kayu berdiameter 10 cm dengan panjang 1 meteran itu dipegang dengan kedua tangannya dan memukulkan ke udara. Hush, hush, guna mengusirnya. Pak, lari Pak, pinta Sardi sambil sesekali melihat ke belakang. Pak Johan masih tersenyum, membuat Sardi kebingungan dan terdiam dengan posisi kedua tangan memegang kayu ke udara, sedangkan wajahnya menatap ke arah Pak Johan. Ah! Teriak Sardi yang tiba-tiba merasakan sakit di bagian dadanya. Serak! Dada Sardi terkoyak karena cakaran Cahayapata. Luka cakarannya amat besar, membuat Sardi tak kuat menahan berat tubuhnya dan terjatuh. Bruk. Pak Johan membalikkan badan, meninggalkan Sardi dengan wajah penuh kepuasan. Sedangkan Cahayapata menikmati darah yang keluar dari dada Sardi, lalu menyeret astralnya.
hingga keluar dari tubuh dan membawanya pulang ke istana untuk dijadikan budak. Di pagi hari ada warga yang hendak pergi ke ladang. Dia kaget karena melihat sosok mayat bersimbah darah yang tergeletak di jalan yang akan dilaluinya. Dia bergegas kembali untuk memberitahukan kejadian tersebut pada para warga. Sardi diklaim tewas karena serangan binatang buas. Di tahun berikutnya, Pak Johan semakin sukses dan dia menjadi orang yang kaya raya. Pak Johan membangun rumah yang megah dan mewah. Dia pun membeli beberapa kendaraan yang harganya bisa dibilang cukup mahal. Oh ya, ada bagian yang lupa aku cantumkan. Di sini Pak Johan sudah menduda. Istrinya meninggal karena terserang penyakit. Kejadian itu terjadi selang beberapa hari setelah Pak Johan pulang dari semedi. Karena sekarang sudah sukses, Pak Johan menjadi juragan terkaya di desanya. Namun dia tidak sombong dan masih bersikap baik pada para warga. Pak Johan juga menjadi orang yang dermawan. Karena sifatnya tersebut, Pak Johan disegani oleh para warga. Hari berganti hari, hingga tiba saatnya Pak Johan memberikan tumbal berikutnya. Kali ini korbannya seorang perempuan, sebut saja namanya Mainah. Mainah bernasib sama, meninggal dengan luka cakaran. Tahun demi tahun pun sudah Pak Johan lewati, dan kali ini warga sudah mencium kalau ada yang salah dengan Pak Johan. Warga sudah menduga kalau Pak Johan melakukan ritual pesugihan. Dipikir sudah kaya dan hartanya sudah melimpah ruah, Pak Johan sudah tak memberikan tumbal lagi. Dia bertobat dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Awalnya sih seperti itu, tetapi dia takut, apalagi sudah waktunya Pak Johan memberikan tumbal. Aduh, bagaimana ini? Tak mungkin aku mengorbankan warga, yang ada mereka makin curiga. Tapi tak mungkin juga aku mengorbankan satu-satunya orang yang aku cintai, ucapnya dalam hati. Malam demi malam dilalui Pak Johan dengan kegelisahan. Hingga sampai malam pengorbanan datang. Pukul 23.59, Pak Johan sudah mempersiapkan semua persyaratannya. Tetapi masih ada satu syarat yang belum dia sanggupi, yaitu korban manusia. Tepat pukul 00.00, Pak Johan merapalkan mantra untuk memanggil Cayapata. Cayapata datang berserta bala tentaranya. Maaf tuanku, kali ini aku tidak bisa memberikan tumbal, ucap Pak Johan memohon. Apa kamu bilang? Teriak Cayapata. Dam! Suara pukulan mengenai dada Pak Johan hingga terpental, menabrak dinding. Buk! Aku akan mengambil anakmu, sambung Cayapata, memicingkan mata dan menunjukkan ke arah Pak Johan dengan penuh kebencian. Sekejap mata, Cayapata dan bala tentaranya menghilang. Lalu disusul suara teriakan dari dalam kamar putrinya Pak Johan. Ah! Pak Johan bergegas berlari menuju kamar putrinya sambil memegangi dada menahan sakit. Sampai di depan kamar putrinya, Pak Johan memegang daun pintu. Krek krek, krek krek. Suara daun pintu dia goyangkan beberapa kali, namun pintu tak kunjung terbuka karena terkunci dari dalam. Brek, brek. Suara dobrakan pintu. Pak Johan berniat membukanya secara paksa. Brek! Pintu terbanting, terbuka menabrak dinding dengan suara yang amat keras. Tidak! Teriak Pak Johan, mendapati putrinya tergolek lemas di lantai dengan mata terbelalak, tak bernyawa. Dia berlari mendekati putrinya, lalu membawa jasad putri satu-satunya tersebut ke kamar yang biasa Pak Johan gunakan untuk ritual. Jasad Susanti dia letakkan di atas karpet merah. Lalu Pak Johan memanggil Cayapata. Cayapata datang memenuhi panggilannya. Pak Johan yang murka tak ingin lagi menyembah Cayapata. Malahan dia mengacak-ngacak tempat persembahan tepat di depan mata Cayapata. Hei manusia, kamu sudah berani kurang ajar terhadapku, teriak Cayapata dengan suara melengking. Pedang yang selalu Cayapata bawa di punggungnya kini ditarik dikeluarkan dari sarungnya dan langsung ditebaskan ke arah Pak Johan. Sup! Suara tebasan pedang. Ah! Teriak Pak Johan kesakitan. Wush! Tubuh Pak Johan melayang terlempar dan jauh. Bruk! Ah!
Pak Johan kesakitan. Dia bangkit dari tempatnya terjatuh. Pak Johan menatap sekitar, mencari cahaya patah yang sudah tak terlihat lagi di pandangan matanya. Pak Johan berjalan tergopoh-gopoh mendekati Susanti, anak satu-satunya yang sudah belia itu. Pak Johan menangis, menyesali apa yang telah dia lakukan. Tetapi apalah daya, yang terjadi sudah terjadi. Pak Johan lari ke arah lemari. Dia mengacak-acak isinya untuk mencari sesuatu. Yang dicari akhirnya ketemu, sebuah keris dengan sarung berukiran naga. Keris dikeluarkan dari dalam sarung. Dia melepaskan sarung kerisnya hingga jatuh ke lantai. Pak Johan membalikkan badan, menatap jasad putrinya dari kejauhan. Pak Johan menarik nafas panjang dan memegang keris dengan kedua tangannya. Keris diangkat tinggi-tinggi, lalu jelep, dia mengayunkan keris ke dadanya sendiri. Keris menancap, darah mengalir deras. Pandangan Pak Johan mulai kabur, tetapi dia masih mencoba berjalan mendekati jasad Susanti. Buk, tubuhnya pun jatuh ke lantai, tepat di samping jasad putrinya. Tanpa sengaja, tangan Pak Johan menyenggol lilin yang masih menyala, yang tergeletak di altar pemujaan. Pretek, pretek, suara api memakan setiap barang yang ada di sekitar, hingga menjalar ke seluruh ruangan. Api kian merambat hingga ke seluruh penjuru rumah. Bahkan semua kendaraan mewah milik Pak Johan tak luput dari keganasan si jago merah. Melihat api yang sangat besar, para warga berbondong-bondong untuk memadamkannya. Karena besarnya api, selepas subuh baru bisa padam. Warga mengevakuasi jasad Pak Johan dan Susanti. Semua harta benda miliknya habis terbakar. Tak ada satu harta benda berharga milik Pak Johan yang tersisa. Pagi itu menjadi pagi yang mencekam bagi warga sekitar. Apalagi kejadian setelah memakamkan jasad keduanya. Para warga yang hendak pulang ke rumah masing-masing melihat ribuan hama menyerang sawah dan kebun milik Pak Johan. Semua habis, tak tersisa sedikit pun. Setelah kejadian itu, warga merasa ketakutan. Hanya beberapa orang saja yang berani keluar rumah. Itu pun kalau ada keperluan mendesak. Selang beberapa hari, keadaan menjadi normal kembali. Namun, tidak ada yang berani menceritakan kejadian yang menimpa Pak Johan dan keluarganya. Rumah Pak Johan rata dengan tanah dan sekarang menjadi kebun bambu tanpa pemilik. Jarang orang berani mendekati kebun tersebut. Tempat itu menjadi angker. Sedangkan sawah milik Pak Johan ditumbuhi ilalang dan rumput liar. Tak ada yang berani memakai sawah tersebut. Sawah tersebut dibiarkan tak terurus dan menjadi saksi akan kejadian ini. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Budak Pesugihan. Di sini Michan cuma mau memperingatkan ya gengs. Sesungguhnya pesugihan itu tak akan membuat orang tersebut kaya. Terus ada yang berpikiran, bukannya pesugihan itu kaya? Iya kaya, tetapi tak akan lama dan akan terus menderita. Dan menyesal, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena sudah menjadi budak setan. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya gengs. Dan kita harus selalu meminta perlindungan kepada Sang Pencipta ya gengs. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.